adik-adik dari HIPMI Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta yang telah mengundang saya menjadi salah satu pembicara di sharing malam ini. Mudah-mudahan kegiatan kita malam hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tentunya bisa berbagi ilmu, dan yang paling penting adalah bagaimana adik-adik semuanya, teman-teman dari kampus UNJ ataupun dari kampus-kampus yang lain yang ikut bergabung malam ini semakin yakin, semakin semangat untuk menjadi entrepreneur, ya, semakin semangat untuk menjadi wirausaha muda baru. Yang pertama itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, salam kenal untuk semuanya yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Nainggolan. Saya sendiri lahirnya di Aceh, ya, pernah lahir di Aceh, terus bersekolah sebagian di Aceh, sebagian di Medan, dan pernah juga berdomisili di Surabaya dan di Banjarmasin, Kalimantan, dan sudah jalan 7 tahun ini saya domisili tetap di Jakarta. Mungkin itu perkenalan awal. Perkenalan yang kedua, saat ini mengelola bisnis, ada holding, ya, ada grup kita, grup bisnis kita bernama Anpop, punya ada 7 PT, ada 7 perusahaan. Jadi ada yang bergerak di bidang office management. Jadi office management itu bergerak di bidang rental kantor, jadi mulai dari space office, terus juga virtual office, termasuk juga co-working dan sebagainya, dan termasuk juga saya adalah orang ketiga yang membangun co-working space di Indonesia. Yang kedua ada perusahaan bergerak di bidang IT, yang ketiga ada perusahaan bergerak dalam bidang plantation, perkebunan, itu ada khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Dan selanjutnya juga ada di travel, kita ada punya on trip, dan ada juga di bidang retail dan lain-lain sebagainya. Untuk di HIPMI sudah lama bergabung dan hari ini diamanahkan menjadi salah satu ketua kompartemen, khususnya di bidang biaya dan cukai, di Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kebetulan juga tadi barusan, ya, tadi mohon maaf, harusnya saya sudah siapkan presentasi, tapi karena ini diskusinya saya sangat menguasai dan kita akan lebih banyak sharing, lebih banyak berdiskusi, tidak ada masalah. Tadi saya baru ketemu dengan Pak Abdul Latif, founder dari HIPMI, dan juga ketua umum HIPMI, termasuk waketum dan sebagainya. Tadi kita ada diskusi terkait tentang penajaman konsep dan visi HIPMI ke depan, melahirkan kelas menengah baru yang bagaimana itu bisa menjadi sebuah kado juga, kado di 50 tahun HIPMI. Yang terakhir perkenalan dari saya, untuk kita semuanya, saya hobi jalan-jalan juga, hobi traveling, hobi membaca juga hobi, dan juga hobi berorganisasi. Untuk di Perjakbi, ya saya sampaikan saya ada di Perjakbi itu Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia. Saya diamanahi sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusatnya. Itu adalah sebuah asosiasi bisnis yang khusus di bidang office management. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang space office management, bergerak dalam bidang virtual office, co-working dan sebagainya, ada asosiasi namanya Perjakbi, dan hari ini diamanahi saya di situ. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum HIPMI Perguruan Tinggi. Ya, ada, saya panggil apa nih? Saya panggil adik atau ibu atau mbak atau apa ya? Saya panggil Adinda Yuli dan semua jajaran pengurus dari HIPMI Perguruan Tinggi UNJ. Saya doakan HIPMI Perguruan Tinggi UNJ senantiasa terus produktif, dan saya sangat mengapresiasi, dan bagi saya ini sebuah inisiatif yang baru, inisiatif yang keren, dan sejatinya anak-anak muda memang harus seperti ini. Ya, jadi walaupun kita dalam masa pandemi, kita mungkin belum bisa
berkumpul secara massal, tapi tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi dari visi kita, mengurangi aktivitas kita untuk bisa berkontribusi, berbuat kebaikan, menebar inspirasi, menebar hal-hal positif untuk kemajuan anak-anak muda Indonesia. Nah, yang terakhir saya ingin sharing terkait singkat saja, tapi insya Allah ini langsung ke intinya, dan saya ingin tidak bicara terlalu banyak terkait tentang teorinya, kita lebih banyak langsung ke eksekusinya. Terkait tentang legalitas, ya legalitas bisnis. Jadi adik-adik semuanya, teman-teman yang ada di Zoom ini, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita ingin bisnisnya semakin besar, ya, kalau kita ingin buat bisnis kita scale up, salah satu stepnya adalah bagaimana legalitas bisnis kita harus ada, harus terpenuhi. Nah, kenapa kita harus membuat sebuah legalitas bisnis? Yang pertama adalah tujuannya adalah legalitas bisnis itu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak kita sebagai pelaku usaha. Jadi legalitas itu ya, legal bisnis itu melindungi hak-hak kita sebagai pengusaha agar apa? Agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Artinya apa? Negara ikut ambil bagian untuk mengatur ya tata niaga bisnis di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, itu poin yang pertama. Terus sering pertanyaan pada saya, khususnya kepada adik-adik yang ingin berhijrah ataupun ingin memulai bisnis yang awalnya mungkin sebagai pelajar atau apapun profesinya, ketika ingin berpindah ke aktivitas menjadi pengusaha, mereka sering bertanya, Bang, bagusnya saya buat usahanya dulu, ya, atau buat legalnya dulu, gitu loh. Nah, kira-kira kalau saya tanya kepada adik-adik, kira-kira buat usahanya dulu atau buat legalnya? Nah, Pak Moderator, kira-kira apa nih jawabannya? Buat usahanya dulu, legalnya sambil Ya. berjalan. Usahanya dulu. Usaha dulu. Iya. Ya, nah, Iya, usahanya dulu. Jadi, usahanya dulu, usaha. Oke, usahanya dulu. Saya sepakat. Jadi begini, sebelum saya membedah apa-apa saja legalitas yang kita butuhkan dalam berusaha, saya ingin sampaikan, mungkin mengulang dari materi-materi berikutnya. Bisnis itu anchor-nya, dasarnya ada 5 pondasinya. Ya, semua materi, semua teori, dan semua ahli menyepakati ini. Jadi mau kita belajar nanti, mau belajarnya di Harvard, mau belajarnya di Stanford, mau belajarnya juga di manapun, ataupun kita langsung action di lapangan, maka fondasi bisnis itu ada 5. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Tidak akan mungkin ada sebuah bisnis terjadi, tidak akan ada sebuah inisiatif baru, sebuah bisnis, kalau nggak ada manusianya. Betul apa tidak? Ya. Jadi manusianya dulu. Jadi sekarang ini dasarnya sudah ada. Teman-teman dari HIPMI perguruan tinggi hari ini sudah memiliki satu kekuatan, satu aset utamanya adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusianya dulu harus oke. Saya analogikan, misalkan ada gedung tertinggi di Jakarta yang nilainya 2 triliun pun, kalau tidak ada manusia, tidak ada sumber daya manusia yang mengelolanya, kira-kira gedung itu bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Jadi dasarnya adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah marketing. Ya, saya ingin sampaikan, kalau sumber daya manusianya oke, terus nggak mampu menjual, nggak ada guna juga. Misalkan Mbak Yuli bisa membuat inisiatif membuat sebuah makanan, ya produk baru, apakah itu bakso ataukah itu roti dan sebagainya, enak, ya luar biasa enaknya dan keren packagingnya. Pertanyaan saya, kira-kira kalau produknya sudah enak, packagingnya enak, kalau nggak laku, kira-kira bisa sustain nggak itu bisnis? Nggak bisa. Jadi, syarat kedua harus terpenuhi. Sumber daya manusianya oke,
Yang kedua, harus oke marketingnya. Jadi kalau kita pun punya kebun jeruk, kita punya kebun jeruk 50 hektar, kita panennya bagus, tiba-tiba nggak bisa jual, kira-kira bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Nah, kuasai marketingnya. Jadi kalau mau bisnisnya hebat, kuasain SDM-nya, harus mantap SDM-nya. Yang kedua, kuasain marketingnya. Yang ketiga, baru bicara tentang tech accounting service-nya ya. Baru bicara tentang laporan keuangan, legalitas dan sebagainya. Jadi saya ingin sampaikan, bicara legalitas itu bicara di step ketiga. Ya. Tapi bisnis kita nggak akan sempurna juga. Bayangkan saya kasih sharing kalau misalkan sumber daya manusianya oke, ya, penjualannya oke, tapi laporan keuangannya, izin usahanya dan sebagainya tidak ada, tidak lengkap, bisnis itu bisa bertumbuh, bisa berkembang lebih besar lagi atau tidak? Tidak. Nah, ini juga harus menjadi evaluasi. Nah, saya akan bicara nanti di 3 hal ini. Gitu. Nah, selanjutnya adalah bisnis itu anchor-nya yang keempat adalah SOP, standarisasi prosedurnya. Artinya, bisnis itu adalah sebuah kedisiplinan ya, menjalankan sebuah step by step, sebuah prosedur yang harus konsisten. Ya, saya kasih contoh saja, misalkan di sini sudah ada yang punya usaha, ya, sudah ada yang punya usaha, bisnisnya bergerak di bidang kuliner, misalkan, ya, bisnisnya bergerak di bidang kuliner. Kira-kira kalau kita punya bisnis bergerak bidang kuliner, kita bilanglah sebuah restoran ataupun sebuah kopi shop, ya. Kalau SOP yang kecilnya kira-kira kalau ada bekas gelas kopi ataupun piring makanan yang sudah kotor, kira-kira SOP-nya itu didiamkan di meja dulu atau langsung dibawa di belakang atau diletak sembarangan kira-kira. Tentu sudah ada SOP-nya. Tentu sudah ada bagaimana alurnya. Itu bagian yang terkecil. Jadi yang keempat anchor bisnis itu adalah SOP. Nah, yang terakhir adalah anchor bisnis itu adalah dasar bisnis adalah R&D, Research and Development, yaitu inovasi. Sebuah bisnis yang tidak melakukan inovasi, sebuah bisnis yang tidak bisa membaca bagaimana perkembangan pasar, bagaimana perilaku pasar, maka bisa kita pastikan bisnis itu akan mati, akan stuck. Nah, saya ulang kembali, inilah 5 anchor bisnisnya, dan saya bicara hari ini adalah bagian yang ketiganya, itu pun subnya, yaitu terkait tentang legal bisnis. Nah, kalau adik-adik semuanya sekarang sudah punya sumber daya manusianya apa? Orangnya. Ya, orangnya artinya kita sudah punya konsep, sudah punya ide, sudah dibuat dalam bentuk plan action, ya, perencanaan aksinya yang lebih detail dan sebagainya, maka selanjutnya kita sudah bisa mulai jualan. Nah, kalau mungkin saya sampaikan, kalau transaksi kita mungkin masih 5 juta, 3 juta, 20 juta, mungkin orang akan percaya kalau transaksinya atas nama kita pribadi. Itu pun kalau masih lingkarannya orang yang bisa men-tracking siapa nama kita. Tapi bayangkan kalau kita pingin transaksinya sudah di angka ratusan juta dan miliaran, dan itu belum tentu orang kenal dengan siapa kita personalnya sebagai ownernya, tentu orang akan bicara apa lembaga bisnisnya, apa perusahaannya. Nah, disinilah pentingnya kita mengapa harus membuat yang namanya legal bisnis. Nah, saya ingin sharing kepada kita semuanya, untuk legal bisnis saat ini yang tersedia di Indonesia itu khususnya untuk para pelaku usaha, ya, ada 3. Yang pertama itu ada firma. Ya, firma itu adalah gabungan dari beberapa orang yang punya kompetensi untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan kompetensi dari sumber daya yang mereka miliki. Nah, firma ini banyak digunakan oleh misalkan adalah jasa akuntan publik, ya, lawyer, pengacara, dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya profesi-profesi seperti inilah yang banyak menggunakan badan usahanya firma. Yang kedua adalah CV. CV ini juga bagian dari legal business.
Nah, yang ketiga adalah PT. Saya akan bicara yang dua, karena dua ini yang akan paling banyak digunakan oleh lembaga bisnis, paling banyak digunakan oleh pelaku usaha antara CP dan PT. Apa beda CP dan PT gitu loh. Nah, dalam terminologi hukum Indonesia saat ini, CP itu dikategorikan belum menjadi badan hukum usaha, tapi dia menjadi entitas usaha. Ya, kenapa? Apa bedanya? CP ini adalah entitas usaha yang dimiliki lebih dari satu orang, tetapi kekayaannya belum dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Ya, itu salah satu pembedanya. Jadi kalau contoh misalkan ada case, ada masalah misalkan perusahaan CP itu pilot, ya, saya kasih ini sharing yang mudah-mudah dicerna aja dengan di lapangan, maka ketika pilot, harta kita sebagai owner, harta pribadi pun itu bisa menjadi bagian sitaan sebuah objek pilot itu sendiri gitu loh. Karena apa? Karena belum memisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Gitu. Jadi CP itu lebih memang sering digunakan untuk yang skupnya lebih kecil, banyak menggunakan CP. Nah, saya akan bicara yang kedua adalah terkait tentang PT. Saran saya untuk adik-adik semuanya, ketika hari ini sudah yakin bahwa ingin terjun totalitas menjadi seorang pengusaha, saran saya buatlah badan hukumnya, badan hukum bisnisnya adalah dalam bentuk PT. Nah, PT ini adalah sebuah badan hukum usaha yang statusnya diakui sebagai sebuah lembaga badan hukum oleh negara secara nasional. Apa keuntungan, apa benefit kalau saya buat PT? Nah, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kalau kita membuat sebuah badan hukum usaha PT, secara hukum kita adalah pelaku usaha yang sudah resmi berbadan hukum secara nasional. Ya, yang kedua, manfaatnya adalah menaikkan image ya bahwa kita adalah pebisnis profesional yang sudah memisahkan antara mana kekayaan pribadi, mana kekayaan perusahaan, mana manajemen yang sifatnya pribadi, mana yang manajemen sifatnya perusahaan. Itu dua keunggulan. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan publik ya. Jadi kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau transaksinya mungkin masih kecil 300.000, 200.000, 5 juta, 10 juta, ya mungkin orang akan percaya masih kalau transfernya ke rekening kita. Dan itu pun tentu saya yakini bahwa yang mentransfer itu adalah orang-orang yang masih di lingkaran kita yang mungkin dia bisa kenal dengan kita ataupun dari teman-teman kita. Tapi kalau pingin transaksinya udah gede, ya miliaran, ratusan juta, orang akan mempertanyakan ini badan hukumnya apa. Nah, yang keempat, benefitnya adalah kalau kita berbadan hukum, maka kita adalah bagian yang turut serta juga jelas nanti kontribusinya untuk memberikan pajak kepada negara. Artinya kita adalah warga Republik Indonesia yang sah, ya sah pemilik negeri ini, dan kita juga memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia dengan membayar pajak dari kegiatan usaha yang kita lakukan. Nah, itu dari PT, sekilas dari saya. Nah, selanjutnya saya akan bedah bagaimana cara membuat PT. Ya, sederhana. Ya, membuat PT itu sederhana, saat ini sangat-sangat sederhana, apalagi dengan adanya OSS, One Single Submission itu yang ada di PKPM, semuanya lebih sederhana. Ya, membuat PT itu syaratnya adalah minimal harus dua orang. Ya, harus 2 orang. Satu nanti ada komisarisnya, satu ada direkturnya. Saya ulangi kembali, syarat buat PT itu minimal ada 2 orang. Satu adalah
komisarisnya, satu lagi adalah direkturnya. Itu syaratnya. Yang kedua adalah dijelaskan di situ di PT berapa modal dasar yang akan kita jadikan untuk membangun perusahaan itu. Nah, situ sudah dijelaskan nanti berapa modal dasarnya. Yang ketiga nanti ada komposisi kepemilikan saham. Misalkan ya Mbak Yuli dengan teman-teman berdua membuat sebuah PT, modal dasarnya adalah 100 juta. Ya. Modal dasar 100 juta, maka minimal 25% dari 100 juta itu harus disetor ya ke bank. Ke nanti rekening yang sudah dibuka rekening di perusahaan itu sebagai tanda bukti kita melakukan penyetoran modal untuk modal awal kita membangun usaha itu gitu. Nah, ini nanti baru dibagi. Jadi bagi misalkan dari 100 juta itu ya. Mbak Yuli posisi sahamnya berapa? Misalkan 50%, berarti 50 juta. Begitu juga dengan temannya partner satu orang lagi gitu loh. Terus boleh nggak kira-kira pemilik sahamnya berbeda orangnya, pengurusnya beda-beda? Boleh. Ya, jadi boleh. Saya juga ada beberapa perusahaan yang saya tidak ada komisarisnya, saya tidak menjadi direkturnya, tapi saya sebagai pemilik saham di situ gitu loh. Nah, boleh. Nah, mungkin ini dasarnya. Kalau tahapannya sekarang pembuatan PT dan CP itu sama tahapannya. Yang pertama adalah pemesanan nama dulu. Nah, jadi ingat salah satu pembeda antara CP dan PT adalah kalau CP, nama PT itu tidak berlaku nasional dan tidak terregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, bisa akan kita menjumpai nama CP yang sama di berbagai daerah Indonesia. Misalkan CP Berkah Jaya Maju. Nah, di Jakarta ada, di Tangerang ada juga nama yang sama. Nanti di Medan juga ada, di Manado ada, ya kan? Di Bandung ada. Tapi kalau PT itu tidak ada nama yang sama karena dia sudah memakai pembelian namanya, pemesanan namanya langsung ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk saat ini membuat PT minimal harus ada 3 suku kata. Ya, misalkan saya punya nama PT Han Investama Semesta, 3 suku kata. Dan dipastikan 100%, 1000% nama itu tidak akan ada yang sama. Ya, karena ini mirip seperti kita beli domain website, itu tidak ada yang sama, gitu loh. Jadi, kalaupun sama, mungkin orang akan buat 4 suku kata, tambahannya, ataupun 5 suku kata. Bahkan, saat ini, Kementerian Hukum dan HAM sudah membatasi bahwa tidak boleh ada persamaan 2 suku kata. Misalkan, saya sudah buat PT namanya PT Graha Inspirasi Indonesia. Tiba-tiba ada yang buat nama PT-nya adalah PT Graha Inspirasi Internasional, tidak bisa. Karena Graha Inspirasi sudah pakai orang lain. Kalau mau tetap itu bakal dibuat 4 suku kata. PT Graha Inspirasi Internasional Global. Nah, itu boleh. Jadi itulah salah satu kelebihan kenapa kita pakai PT. Nah, kalau sudah selesai pemesanan namanya, maka selanjutnya adalah pengesahan aktanya. Jadi akta ini kita pengurusannya harus di notaris. Notarislah yang punya wewenang, yang punya otoritas untuk menerbitkan akte pendirian dari sebuah perusahaan. Kalau sudah selesai aktenya, maka selanjutnya adalah akan diterbitkan, nanti dari notaris akan membuat permohonan ke Dirjen Hukum dan HAM, khususnya Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum, terkait tentang penerbitan yang namanya SK Kemenkumham, ya, surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM bahwa PTA disahkan menjadi salah satu badan hukum usaha yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, udah jelas saya sampaikan ya, yang pertama adalah pemesanan namanya. Tadi dasarnya harus jelas dulu, ada orangnya minimal 2, jelas berapa modal dasarnya, berapa modal di store-nya, berapa komposisi kepemilikan sahamnya. Yang berikutnya adalah pemesanan namanya, baru disahkan aktenya. Yang selanjutnya adalah ada pengesahan
ya, penerbitan SK Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya step berikutnya adalah barulah kita buat yang namanya NPWP. Saya mau tanya dulu lah, di sini ya, yang hadir di sini ini yang sudah punya NPWP pribadi siapa? Moderator sudah punya NPWP pribadi belum? Belum. Belum. Nah, Ibu Ketum, Mbak Ketum, Mbak Yuli udah punya NPWP belum? Sudah punya NPWP? Sudah. Nah, saya ulangi kembali kepada kita semuanya. Salah satu kita bisa mendirikan PT adalah personalnya, orang-orang yang mendirikan PT, yang orang-orang yang akan memiliki saham itu wajib memiliki NPWP pribadi. Saya ulangi, wajib. Jadi saat ini kita tidak akan bisa mendirikan PT, tidak akan bisa juga mendirikan CP kalau kita pribadi belum memiliki NPWP pribadi. Maka saran saya mulai besok Senin depan diagendakan biar kita bisa memantaskan diri menjadi seorang pengusaha buat NPWP pribadinya. Ya. Jadi dasarnya itu. Kalau syarat-syaratnya tadi itu syarat secara personalnya adalah harus ada KTP-nya, jelas KTP-nya adalah harus sudah punya NIK dan ini terregistrasi di Dukcapil di kabupaten ataupun kota tempat diterbitkannya NPWP KTP kita. Yang kedua adalah harus memiliki NPWP pribadi. Baru nanti ada kartu keluarga. Itu adalah syarat dari personalnya. Nah, saya lanjut lagi tahapan lagi membuat PT tadi. Yang pertama adalah pemesanan namanya, yang kedua pembuatan aktenya, yang ketiga penerbitan SK Menteri Hukum dan HAM-nya, yang keempat adalah pembuatan NPWP perusahaannya. Nah, kalau sudah sampai selesai ini, maka selanjutnya stepnya adalah kita akan mengurus izin yang namanya NIB, nomor induk berusaha, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Republik Indonesia. NIB ini ya, ini adalah konsep terbaru yang dibangun oleh pemerintah, adalah one single. Jadi one single identity. Jadi konsepnya kalau KTP kita punya NIK, itu berlaku satu NIK berlaku untuk satu person dan berlaku untuk seumur hidup. Nah, konsepnya ke depan itu adalah semua satu single identity itulah yang menjadi identitas kita pribadi seumur hidup. Itu konsepnya KTP. Sedangkan sekarang di bisnis, NIB itu adalah konsepnya sama, tapi dia melekat kepada perusahaan. Satu perusahaan akan memiliki nomor satu NIB-nya yang berlaku seumur hidup. Nah, perusahaan nanti boleh pindah, perusahaannya bisa berganti-ganti pengurusnya, direkturnya, komisarisnya, bahkan berganti kepemilikannya, tapi NIB perusahaannya tidak akan pernah berubah sampai seumur hidup. Nah, itu konsepnya. Nah, kalau sudah selesai NIB-nya, maka tahapan berikutnya adalah barulah kita urus yang namanya SIUP-nya, ataupun ada izin-izin khususnya. Kalau kita fokusnya berbisnisnya hanya untuk berdagang, maka yang kita perlukan adalah surat izin perdagangan SIUP-nya. Nah, nanti baru diterbitkan SIUP-nya. SIUP-nya juga nanti SIUP-nya juga nanti akan ada namanya kode KLBI, ya, kode luas baku lapangannya. Artinya kita nih mau bisnisnya apa? Makanan, penjualan elektronik, apakah jual IT atau e-commerce atau jasa desain atau menjadi IO dan sebagainya. Nah, di SIUP nanti dijelaskan kita nih mau dagang apa. Ya. Jadi badan hukum bisnis itu sampai di situ. Sudah cukup. Kalau sudah sampai kita punya SIUP, nah saya ulang kembali, kalau sudah kita punya akte pendirian, sudah punya SK Menteri Hukum dan HAM, untuk PT ya maksud saya, kita sudah punya NPWP, sudah punya NIB, sudah punya SIUP, maka kita sudah bisa memenuhi syarat untuk membuka rekening di bank mana saja di seluruh Indonesia.
Ya, jadi udah bisa buka rekening, mau buka rekening BCA, Mandiri, BRI, ataupun yang lain sudah boleh. Nah, ini tahapannya. Nanti kalau misalkan kita punya kegiatan yang lain di luar perdagangan, namanya nanti ada izin khusus. Contoh, teman-teman di sini ya pingin bergerak, bisnisnya bergerak di bidang konstruksi, pingin jadi kontraktor nih, bangun jalan, bangun jembatan, terus juga pingin bangun gedung sekolah ataupun gedung kampus, pingin bangun kolam renang, maka itu harus mengurus surat izin namanya SIUJK, surat izin jasa usaha konstruksi, itu namanya izin khusus. Beda lagi. Oh, tiba-tiba teman mau bergerak di bidang pariwisata, beda lagi. Ya, ada namanya tambahan izin khususnya adalah TDOP, tanda daftar usaha pariwisata. Teman-teman mau bergerak di bidang MICE yang menyiapkan exhibition, event-event dan sebagainya, IO dan sebagainya, itu ada beda, ada tambahan izinnya lagi. Jadi tergantung kita mau bisnisnya di mana, maka di situ nanti ada konsekuensi hukum, kita harus mengurus izin usaha yang mana. Mungkin ini yang bisa saya sharing, kita banyak diskusi. Tahapan berikutnya adalah sebelum saya tutup, teman-teman semuanya, kalau udah beres legalitas bisnisnya, maka step berikutnya adalah teman-teman harus juga bagus laporan keuangan dan pajaknya. Jadi sama yang saya tadi bicara dari 5 fondasi bisnis, saya tuh dapat kebagian bicara yang di 3 terkait tentang legal bisnisnya, tax accounting ya, tax accountingnya juga di sini. Jadi harus membuat laporan keuangan untuk apa? Untuk laporan pajaknya ataupun untuk kita konsumsi, untuk kita baca sebagai owner, sebagai pemilik bisnis untuk melihat bagaimana nih tren bisnis yang hari ini kita lakukan. Apakah trennya hasil laporan keuangannya menguntungkan, lebih banyak ruginya, atau hal-hal apa yang sebenarnya itu bisa menjadi bahan kita sebagai pemilik bisnis, sebagai pengusaha untuk bisa mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan dengan melihat gambar, melihat laporan keuangan yang kita lihat. Nah, itu yang bisa saya sharing. Penutupnya lagi bagi saya, biar jangan saya lupa adalah teman-teman, kalau sudah punya PT, kalau sudah punya badan hukum, jangan lupa untuk mematenkan ya brandnya ataupun produknya ataupun idenya ke Dirjen HK, hak kekayaan intelektual. Jadi kalau kita sering lihat ada di makanan, apakah itu di fashion ataupun di produk-produk elektronik, engineering dan sebagainya, itu biasanya selalu ada, misalkan ada kode R. Pernah lihat kan kode R dilingkarin kan? Nah, itu kode R itu artinya registered, artinya produk itu brandnya sudah dilindungi oleh negara. Nah, saran saya, kalau legalitasnya sudah selesai, secara legalitas perusahaannya, maka saran saya adalah patenkan brand yang kita buat. Misalkan, adik-adik di sini, teman-teman sini ada buat nama brand, misalkan, kopi hati yang selalu bahagia. Misalkan, sekarang kan banyak banget kopi-kopi yang namanya lumayan nyentrik kan gitu loh. Misalkan kopi membuat hati bahagia. Nah, ketika kopi kita ini laris, bisa nggak orang menduplikasi? Bisa. Ya, tapi kalau kita sudah mematenkan, ya trademark-nya, sudah kita mematenkan brand kita, ya logo kita, ya identiti kita, maka orang lain tidak boleh ya melakukan duplikasi terhadap bisnis kita. Mungkin ini yang bisa saya sharing. Masih ada waktu, saya serahkan kepada moderator, kita banyak diskusi. Yang pasti kalau saya ini langsung prakteknya, ya. Jadi bisa diskusi, kebetulan juga materi yang saya bawakan adalah materi yang sudah saya praktekkan, dan ya bisa luar kepala saya akan jawab insya Allah, karena juga saya pelakunya langsung begitu. Mungkin itu Pak Moderator, Adinda Moderator. Oke Pak. Ya, keren sekali penjelasan dari Pak Hadi. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab ini peraturannya, pertama bisa gunakan icon raise hand direction. Nah, setelah itu bisa bertanya.
atau bisa juga melalui kolom chat. Nanti moderator yang akan bacakan pertanyaannya. Mungkin untuk permulaan moderator dulu yang bertanya ya Pak. Boleh, silakan, silakan. Yang ingin saya tanyakan ini terkait bisnis online. Apakah Ya. bisnis online ini memerlukan legalitas? Kan secara kalau bisnis online itu tidak terlihat ya Pak. Tempatnya, gedungnya, atau mungkin SDM-nya kurang terlihat. Nah, apakah ini memerlukan legalitas tertentu atau bagaimana Pak? Ya, saya akan jawab. Kalau saya jawab ya pasti butuh, ya, sangat dibutuhkan. Begini, misalkan abang moderator, ya, ataupun siapa kita yang ada di sini punya bisnis online, misalkan jual sepatu, ya, jual sepatu ataupun all shop. Mungkin, ya, saya ingin sampaikan. Kalau transaksi kita masih kecil, ya mungkin orang beli 1 piece, 2 piece, dan sebagainya, itu mungkin orang masih percaya, gitu loh. Tapi kalau kita ingin gede, ya transaksinya pasti orang akan bertanya ini badan hukumnya di mana. Jadi ingat, bisnis online itu hanya channel, ya, hanya cara menjualnya. Sedangkan entitas bisnis kita itu harus jelas keberadaannya. Saya sarankan kalau untuk awal pemula yang jalan dulu aja secara pribadi, nama personal. Tapi kalau misalkan bisnis ini sudah memang established, maksudnya stabil, terus tren penjualannya semakin meningkat dan prospeknya akan terlihat semakin besar, maka saran saya buatlah badan hukumnya. Seperti sebelumnya tadi saya sudah sharing, untuk apa? Melindungi hak-hak bisnis kita. Misalkan kita lebih terlindungi kalau ada kasus, ya, kalau ada case-case, terus juga kita terlindungi kalau misalkan sekarang kita buat bisnis online, misalkan kita buat mereknya misalkan adalah ABC. Nah, kalau ABC ini kita buat bisnisnya, tiba-tiba laris, terus juga penjualannya meningkat, bisa nggak orang cloning buat akun yang lain lagi, yang berbeda lagi, yang tetap juga namanya ABC, bisa nggak? Bisa. Nah, tapi kalau kita ada badan hukumnya, orang akan tahu, oh ini yang PT yang benar nih, ini perusahaan yang benar nih, ABC-nya adalah ini PT-nya. Gitu. Nah, ini kan salah satu juga benefit, keunggulan kenapa kita harus membuat badan hukum. Tapi saran saya untuk pemula, yang penting fokuskan dulu sumber daya manusia, hebatkan dulu diri kita pribadi dengan ide-ide brilian kita, ya. Buktikan dulu bahwa ide brilian kita ini memang bisa diterima oleh pasar. Diterima oleh pasar itu artinya apa? Ada pembelinya, ada yang menyukainya. Kalau sudah ada ini, transaksinya kita lihat semakin meningkat, trennya juga semakin baik, dan kita bisa prediksi bahwa bisnis ini akan semakin besar, maka step berikutnya buat legalitasnya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Hadi. Kita lanjut ke pertanyaan dari peserta. Ini sudah ada yang bertanya. Yang pertama dari Kevin Anan. Saya mau bertanya malam Pak Hadi. Saya mau nanya terkait corporation. Nah, saya itu kan melihat beberapa corporation yang ada. Tapi saya bingung karena ada corporation, tapi di bawahnya ada juga beberapa PT seperti milik Pak Hadi yang Hans Corporation itu. Tapi ada juga corporation yang di bawahnya langsung berupa produk. Nah, itu bagaimana ya Pak Hadi? Oh, itu tadi siapa yang bertanya tadi? Kevin Anan. Kevin Ana. Kevin Ana ini dari mana? Kampus apa? Kevin Ana ini dari kampus apa dia? UNJ juga. Oke. Baik. Jadi begini. Badan hukum bisnis, ya, badan hukum bisnis itu sederhananya begini ya, saya ingin cari bahasa sederhana biar mudah dipahami. Mendirikan PT, ya,
Itu tadi kalau secara perorangan bisa mewakili diri sendiri minimal 2 orang, ya. Tapi saya ingin ulangi kembali adalah mendirikan badan usaha korporasi, misalkan mendirikan sebuah PT, itu bisa didirikan oleh orang per orang, atau orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Nah, maksudnya begini, kalau orang dengan orang, artinya misalkan Mbak Kevin dengan Mbak Yuli berdua mendirikan PT, bisa. Bisa juga mendirikan PT lagi, baru itu adalah PT yang udah ada. Misalkan Mbak Yuli sama Mbak Kevin tadi buat PT, namanya PT adalah PT Kasih Sayang. Nah, PT Kasih Sayang ini bisa mendirikan PT lagi dengan badan hukumnya, ya, bersama pihak lain. Pihak lain ini bisa perorangan, bisa badan hukum dengan badan hukum, gitu loh. Jadi holding itu, corporation itu artinya, contoh misalkan saya punya Hankop itu ya PT Han Investama Semesta itu punya saham di PT, memiliki saham di PT Geraha Inspirasi Indonesia, memiliki saham di PT Langit Transdigital, memiliki saham di PT Daun Agur Nusantara, dan sebagainya. Itu namanya holdingnya, grupnya. Jadi badan hukum itu bisa dibangun, bisa dibuat oleh mewakili orang per orang, bisa mewakili orang dan badan hukum, bisa dengan badan hukum gitu loh. Contoh misalkan Mbak Yuli punya PT, tadi saya bilang PT Kasih Sayang, saya punya PT Han Investama Semesta, kita sama-sama mendirikan PT baru bisa. Nah, di situ jelas nanti bahwa PT Kasih Sayang memiliki saham 40%, Han Investama Semesta punya saham 40%. Nah, nanti siapa yang menjadi pengurusnya, direksinya? Nanti disitulah nanti kita akan berdiskusi antara PT Kasih Sayang dengan PT Han untuk menunjuk siapa orang-orang yang akan mewakili untuk pengurus perusahaan itu, apakah menjadi komisarisnya atau menjadi direkturnya dan sebagainya. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya lagi? Ada pertanyaan dari Rio Mahardiko. Tanya Pak, untuk PT atau CV, UD itu ada biaya registrasi ulang tiap tahunnya. Berapa besaran biaya tersebut? Oke. Alhamdulillah ya, Indonesia semakin baik, penataan izin usaha semakin baik. Yang namanya sekarang UD, CV, PT, itu tidak ada biaya registrasi ulangnya lagi, berlaku seumur hidup. Tapi yang perlu kita laporkan adalah laporan pajak tahunannya. Atau yang kedua, kalau kita pindah domisili, maka kita perlu mengurus pemindahan domisilinya, kedudukannya gitu loh. Jadi ada biaya perpanjangannya? Tidak ada biaya perpanjangan untuk hari ini. Artinya ini sebuah terobosan-terobosan baru, sebuah penataan manajemen perizinan usaha yang lebih baik lagi di Indonesia. Jadi kalau udah punya PT, punya CP, ya CP maksud saya, punya UD, tidak ada biaya perpanjangan tahunnya. Yang ada itu adalah kewajiban kita untuk melaporkan pajak tahunan. Ya, kalau kita pindah misalkan awalnya PT-nya Jakarta Timur ataupun CP-nya kedudukannya awalnya Jakarta Timur terus kita pindah ke Jakarta Pusat, maka harus ada laporan, harus ada perubahan kedudukan ke wilayah tertentu. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Muhammad Alif Wisesa. Nah, selamat malam Pak Hadi. Sebelum memulai usaha, alangkah baiknya menentukan brand atau image atau produk. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya membuat inovasi brand image yang akurat? Terima kasih. Gimana? Boleh dijelaskan lagi? Suaranya kurang keras. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya membuat inovasi brand image? Operator namanya siapa? Tadi nanya nih ya Pak. Namanya Muhammad Alif Wisesa. Tes. Apakah terdengar? Oke, Alif, siap. Ya. Pertanyaannya,
bagaimana caranya membuat inovasi brand image yang akurat? Terima kasih. Oke. Saya bisa sharing ya, salah satu saya punya kompetensi itu adalah di strategic planner ya. Jadi saran saya yang pertama bagaimana membuat brand. Jadi ingat ya, brand itu not is logo. Brand itu bukan logo. Ya, tapi logo itu bagian identitas dari brand kita gitu loh. Jadi brand itu adalah menyangkut totally ya, menyangkut dari keseluruhan apa yang kita jual ya, apa yang kita produksi ataupun apa jasa yang akan kita tawarkan. Jadi brand itu akan terbentuk ya ketika yang kita hasilkan, apakah itu produk, apakah itu jasa, itu bermanfaat dan orang yang membelinya itu merasa benar-benar puas. Nah, jadi kalau saya, bahasa sederhana saya, brand itu adalah bagaimana kualitas produk ataupun jasa kita, bagaimana pelayanannya, ya bagaimana service excellence-nya, bagaimana kita bisa maintenance, ya bagaimana kita bisa mengelola purna penjualannya dan sebagainya. Itulah brand yang bagus, ya. Jadi halo, jelas ya? Jelas. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke, nah bagaimana membuatnya? Membuatnya ya nanti bisa kita buat sebuah kursus sendiri, buat workshop sendiri. Saya insya Allah salah satu kompetensi saya expert, ya nanti kita bisa sharing tentang bagaimana membuat sebuah brand. Ya, materi saya sering terkait tentang branding plan. Ya, branding ini bagaimana kita membuat sebuah rencana branding, ya branding yang kita akan rencanakan. Contoh misalkan brandnya kita mau buat bergerak di bidang fashion, atau di bidang training, atau di bidang olahraga, atau di bidang makanan. Nah, nanti di branding itu jelas. Nanti kita tetapkan dulu. Yang pertama adalah membuat brand itu jelas dulu siapa target market kita. Ya, jadi kalau mau buat brand, mau buat sebuah brand bisnis, yang paling penting itu siapa target market kita. Dalam bisnis, dalam marketing, usaha kita tidak mesti harus dikenal semua orang. Ya, bisnis kita tidak mesti harus dikenal semua orang, tapi wajib dikenal oleh siapa target market kita. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita menjual, ya saya ingin sharing, kalau kita ingin menjual produk pakaian anak-anak ataupun bayi, kira-kira target market kita anak bayi atau ibunya? Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Nah, tapi pertanyaan saya, kalau kita ingin menjual produk anak bayi, apakah produk kita perlu kita promosikan kepada orang yang sukanya terhadap kapal pesiar? Enggak. Makanya ingat, ya salah satu cara membuat brand yang kuat itu adalah harus jelas target marketnya. Nah, yang produk kita tidak mesti harus dikenal oleh semua orang. Kedengaran? Masih tadi agak terputus-putus.
Sepertinya Pak Hadinya keluar. Kita tunggu dulu ya. Halo, sudah kedengaran suara saya lagi? Sudah kedengaran. Putus ya tadi ya? Iya, tadi putus-putus gitu, Pak. Oke, nah saya ulangi kembali ya sedikit. Membangun brand yang baik adalah harus jelas dulu siapa target marketnya. Ya, saya ulangi kembali produk kita ataupun sudah jelas? Sudah kedengaran suara saya? Sudah, Pak. Oke, nah saya ulangi kembali. Brand yang baik adalah brand yang sudah jelas siapa target market yang dituju. Yang kedua yang paling penting adalah kalau mau buat brand itu harus jelas dulu apa needs-nya. Ya, contoh begini teman-teman semuanya. Saya punya punya teman, punya adik-adikan juga ada di Palembang. Beliau melakukan sebuah diferensiasi, melakukan sebuah inovasi, membuat empek-empek berbahan baku dari sagu. Ya, mohon maaf, biasanya empek-empek itu bahan bakunya dari sagu, terus teman kita ini, ya adik kita ini yang dari kampus ini, dia kebetulan alumni FMIPA, dia membuat sebuah inovasi empek-empek bahannya dari kentang. Ya, bahannya dari kentang dengan dia buat keunggulannya. Maaf, Pak, suaranya di mute. Oh, oke. Udah kedengeran? Sudah. Oke, maaf. Ini belum di spotlight ya saya ya? Oke, sudah. Oke, baik. Nah, saya kasih sharing teman-teman mau buat brand yang baik itu pertama tadi harus jelas target marketnya, ya. Yang kedua itu harus jelas customer needs-nya, ya. Apa yang kita buat ini apakah benar-benar dibutuhkan oleh target market kita, konsumen kita. Saya kasih contoh adalah empek-empek itu bahan bakunya adalah dari sagu. Ada mahasiswa alumni dari FIPA di sebuah perguruan tinggi di Palembang, dia buat empek-empek dari dasar bahan bakunya adalah ketan. Yang dia yakini dan dia promosikan bahwa empek-empek bahan kentang ini lebih higienis dan anti kolesterol. Baik nggak tujuannya? Baik. Tapi pertanyaan saya adalah begini. Kira-kira orang makan empek-empek itu tiap hari, satu hari tiga kali atau sekali-sekali? Jawabannya adalah sekali-sekali. Pertanyaan saya, kalau orang makan sekali-kali mikirin kolesterol atau enggak? Enggak mikirin. Artinya apa? Produk yang kita rancang, produk yang kita buat baik pun belum tentu itu baik di mata konsumen market kita. Jadi harus pastikan, ya harus dipastikan apa manfaat, apa yang akan mereka rasakan kalau kita buat produk ini ataupun jasa ini. Nah, itu mungkin sharing saya terkait tentang branding. Nanti kalau lebih dalam mungkin kita bisa buat workshop karena panjang ini urusan branding. Ya, salah satu spesialis expert saya memang bicara tentang strategic planner, building brand, ya, building marketing, ya, building business. Oke, lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Syamsia. Bertanya Pak Hadi. Samsia. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya usaha yang diistilahkan home industry dengan modal kecil, apa harus juga dilegalitaskan? Oke. Branding yang sudah ada.
Oke, sekarang begini. Lagi-lagi saya pertanyaan sederhana. Kalau Mbak Samsia tadi motivasinya pingin menjadi UKM seumur hidup, ya kan? Atau bisnisnya pingin gede, gitu loh. Kan saya sudah sampaikan tadi dari awal ya, untuk sharingnya ini, bangun legalitas bisnis itu bagi saya step ketiga. Jadi kalau bisnis kita masih skalanya kecil, bisnis kita itu memang transaksinya masih belum gede, ya masih transaksinya masih di seputaran orang-orang yang mungkin lingkaran yang kita kenal, atau dari teman ke teman, ataupun dari referensi teman-teman kita, saran saya nggak usah dulu gitu loh. Tapi pertanyaan saya sederhana, kita mau menjadi industri rumahan kecil terus seumur hidup, itu visinya, atau ingin naik kelas? Jadi, membangun legalitas bisnis ini adalah bagi mereka yang punya visi, bagi mereka yang bermimpi ingin bisnisnya besar, bagi mereka yang bermimpi bagaimana bisnisnya menjadi market leader, menjadi pemimpin market di bidangnya masing-masing. Silakan, yang lain. Selanjutnya ada dari Jonathan Riwu Kaho. Ada 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama, antara legalitas sebagai kepastian hukum dan kewajiban membayar pajak, ini yang sering menjadi kekhawatiran dan ketakutan pelaku bisnis, terutama pemula. Bagaimana saran dan triknya? Lalu? Nggak ada yang perlu ditakutkan, ya. Sekarang coba rubah mindset-nya. Kalau saya punya legalitas, itu artinya saya adalah orang yang serius untuk memberi kontribusi kepada negara. Beda nggak mindset-nya? Beda. Kita ini sering mendapatkan informasi-informasi, momok-momok yang menakutkan, seolah-olah pajak itu mengerikan, seolah pajak itu ribet sebagai. Padahal tidak ada yang ribet di dunia ini. Yang ribet itulah cara pandang kita dan cara kita mendengar informasi yang kadang-kadang tidak sempurna. Jadi saya ulangi kembali, kalau kita ingin visinya cuma ingin jadi UKM seumur hidup, kalau kita visinya ingin menjadi kelas rumahan aja sampai akhir hayat kita, ya udah nggak usah perlu buat legalitas, menurut saya begitu. Tapi kalau kita ingin bisnis kita punya visi, bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, pingin bahwa bisnis kita ini bisa dikenal, bisa membuka cabang di berbagai daerah Indonesia, punya visi, bahkan kita bisa go internasional, maka wajib untuk membuat yang namanya legalitas. Oke, silakan lagi yang lain. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Jonathan juga. Apakah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewajiban pajak bagi usaha atau bisnis sesuai dengan jenis usaha atau bisnisnya? Oh, pasti. Kalau itu sudah pasti. Saya kebetulan di HIPMI kan di bidang keuangan dan perbankan. Jadi memang kita itu punya kewajiban, punya aturan, jelas dasar hukumnya. Jadi maksud saya, kalau kita sudah punya badan hukum bisnis, maka sudah ada aturannya berapa persen kita punya pajak. Dia ada pajak penjualan, ada pajak ini kan pajak penghasilan, pajak hal-hal yang lainnya, semuanya ada aturannya. Yang pasti dari kacamata saya untuk saat ini untuk pajak itu saya pikir bukan suatu momok yang menakutkan bagi pengusaha. Nah, yang mungkin menakutkan ketika kita sering mendapatkan informasi yang tidak utuh. Oke, ada lagi? Sampai jam berapa kita ini, Pak Moderator? Sampai jam 9, Pak. Oke, masih lama? Ada lagi nggak apa-apa, saya pertanyaan. aja. Ayo silakan sampai mau bertanya, kita lagi banyak diskusi. Dari Samsia yang tadi, sekolah luar biasa, yang mana program pembelajarannya lebih ke keterampilan, vokasional, di terkhusus jenjang kecil 70%. Nah, salah satu jenis keterangan adalah di bidang tata boga, pembuatan roti, dan terkadang dipasarkan. Apakah perlu juga ada legalitas khusus atas nama sekolah saja? Oh, ini produknya seperti apa? Boleh nggak yang bertanya langsung bicara langsung dengan saya? Iya Pak, maaf. Ini jadi di sekolah SMA
sekolah SMA LB itu ada 70% keterampilan vokasionalnya, dan salah satu keterampilannya itu tata boga. Nah, salah satu kegiatan yang kami lakukan yaitu pembuatan roti, dan hasilnya itu kadang dipasarkan keluar. Ya, itu pertanyaan apakah perlu ada legalitas terkhusus untuk pembuatan roti ini atau cukup dengan atas nama sekolah? Gitu. Baik. Sekarang begini, kalau jualannya masih skupnya masih kecil, saya pikir cukup dengan entitas sekolah. Tapi saya ingin tanya lagi, sekolah itu apa? Lembaga badan hukumnya pasti yayasan. Benar apa tidak? Ya. Iya. Betul ya? Nah, yayasan sendiri itu diaturnya tidak boleh berbisnis, ya kan? Jadi dia itu hanya boleh melakukan kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan, keagamaan. Kalaupun ada, itu sifatnya lebih kepada empowerment, pemberdayaan, misalkan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan wirausaha, pemberdayaan anak-anak muda. Nah, kalau saya melihat ini lebih kepada pemberdayaan pendidikan kepada generasi muda, sehingga produknya ini adalah tata boga, kan bisa menghasilkan produksinya. Nah, saran saya sebenarnya kalau misalkan skalanya masih kecil, nggak apa-apa, menurut saya cukup pakai badan hukumnya dari sekolah aja. Tapi kan begini, kalau misalkan ini penjualannya permintaannya besar, kira-kira saya tanya sederhana, kira-kira roti itu perlu izin PRT nggak, atau izin apalah, izin Dinkes, kira-kira perlu nggak? Halo Mbak? Kenapa? Nah, saya kasih gambaran. Ini kan produknya roti ya. Halo? Halo? Dengar? Halo? Suaranya menghilang, Pak. Oh, suara menghilang. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Nah, jadi contoh misalkan produknya roti. Roti ini mungkin kalau kita jualnya masih di lingkaran tertentu kita, mungkin menurut saya nggak perlu buat izinnya. Tapi begini, kalau kita ingin ekspansi keluar, jualannya mungkin sudah kita titip di kios A, kios B, kita juga sudah ada permintaan-permintaan di event-event dan sebagainya. Pertanyaan saya sederhana, kira-kira orang akan melihat ini roti sudah punya PIRT-nya enggak? Misalkan ada, atau IPRT itu maksudnya ada punya izin edar makanan enggak dari BPOM atau PIRT yang untuk kelas kecil, ataupun misalkan produk ini sudah punya sertifikasi halal misalkan kira-kira. Nah, lagi-lagi tergantung kebutuhan. Kalau bisnisnya, kalau hasil produknya sudah diproduksi secara massal, dipasarkan secara massal, maka jawaban saya wajib buat legalitasnya. Karena mau nggak mau kita akan pasti dituntut oleh konsumen, pasti ditanya orang, ini punya izin BPOM nggak makanan ini? Gitu. Ini sudah punya sertifikat MUI nggak? Gitu loh misalnya. Tapi lagi-lagi tergantung kebutuhan. Tapi kalau memang jualannya masih cuma di lingkaran kita, teman-teman kita, dan memang itu cuma sekedarnya, bukan ingin menjadi sesuatu yang besar, ya nggak perlu juga buat legalitasnya. Silakan, ada yang lain? Ada dari Suha. Ini saya mau bertanya. Dari mana? Dari Suha namanya. Suha. Kalau bisa saran saya ada Suha, bilang Suhanya dari mana? Dari UNJ, dari UI, atau dari Prasmuhul gitu loh, atau dari mana? Ini ada dari luar kota ikutan? Ada, Pak? Nggak apa-apa, maksudnya biar sambil kenal. Oke, lanjut. Oke, jadi pertanyaan dari Suha. Apakah ada modal minimal untuk membangun sebuah PT? Jika ada, apakah modal tersebut berdasarkan bidang atau bagaimana, Pak? Oh, ada. Ya, ada modal minimal. Tapi di bisnis itu, di PT itu, ya,
dibagi 3 klasifikasi. Ya, ada modalnya untuk yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar, ya. Kalau dia mikro itu di bawah 50 juta modalnya. Jadi bisa berapa? Bisa 10 juta, bisa 3 juta gitu loh. Nah, kalau yang kecil itu dia kisarannya dari 50 juta sampai dengan 300 juta gitu loh. Nah, mulai dia tahapannya ke menengah itu di atas 300 juta sampai 10 miliar. Nah, baru di atas 10 miliar itu dianggap sudah besar gitu. Ada ininya, tapi untuk semua bidang usahanya tidak ada yang terlalu spesifik, kecuali misalkan usaha-usaha khusus, contohnya misalkan ada yang membuat usaha di sini, membuat bank, misalkan membuat BPR, Bank Pekerjaan Rakyat. Nah, itu ada aturan bakunya, minimal dia harus punya dana. Contoh misalkan sekarang itu harus ada punya uang, tanda bukti dia punya modalnya itu 15 miliar. Tambahan baru dia harus punya aset sekian, itu ada aturan-aturannya. Tapi kalau untuk dagang, so far cuman yang 4 tadi klasifikasinya, ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Gitu. Lanjut. Banyak ini, udah ada 6 pertanyaan. Bagus ini. Ada lagi, lanjut. Ada lagi. Dari Sofiah Az-Zahra. Ini tidak ada dari daerahnya. Langsung pertanyaan aja. Pak, bagaimana? Dari mana? Dari Papua, bukan? Nah, dari UNJ. Oke, lanjut. Pertanyaannya ada, Pak, bagaimana mengelola partner bisnis yang tidak inisiatif dan bisnis seperti berjalan sendiri-sendiri? Ulang lagi pertanyaannya. Pak, bagaimana mengelola partner bisnis yang tidak inisiatif dan bisnis seperti berjalan sendiri-sendiri? Oh, berarti ini belum selesai ta'arufannya, ya kan? Jadi, saya ulang kembali, banyak bisnis bubar itu kunci utamanya adalah sumber daya manusianya. Kalau kita berpartner, saya ulangi kembali, kalau mau berpartner bisnis itu, ya, paling penting itu adalah klik hatinya. Chemistry-nya sama, visinya sama, mimpinya sama, itulah yang bisa dikawinkan. Itulah yang namanya bisa menjadi dream team. Ya, tapi kalau 2 orang partnernya, satu mimpinya ke Damaskus, satu lagi mimpinya ke Afrika, ya nggak sambung, nggak nyambung. Jadi coba berdiskusi terbuka lagi dengan partnernya, ya coba bedah visi misinya, karena salah satu banyak usaha-usaha gagal itu karena apa? Pecah kongsi, konflik sesama pendiri, ya kan? Berantem, mungkin beda pendapatan, ya kan, beda pendapat terkait tentang hal-hal yang sifatnya keputusan, operasional dan sebagian dalam bisnis, dalam usaha itu. Ini yang sering membuat orang retak gitu loh. Jadi menurut saya kalau ya persoalannya lebih kepada komunikasi. Dikomunikasikan saja. Intinya kalau sudah tak sayang, ya lepaskan saja. Gitu. Artinya kalau sudah memang tidak punya mimpi yang sama, kita ya nggak usah baper, gitu loh maksud saya. Nah mungkin saya ingin kasih clue dikit biar kita berjiwa besar untuk teman-teman di sini, adik-adik yang insya Allah menjadi pemimpin bangsa, calon-calon orang hebat di Indonesia maupun di dunia ini, ya kurangi baper. Ya kan, banyakin berperannya. Artinya semua itu dimulai dengan komunikasi. Kalau kita bisa komunikasikan dengan baik kepada partner kita, terbuka, ya kita nih harus bisa memahami orang lain, bahwa kalau kita ingin dipahami maka dimulailah dengan memahami orang lain. Ya, kalau kita ingin dipahami, maka pahamilah orang lain. Jadi saya sederhana, ya, kalau cari orang. Dan saya alhamdulillah termasuk orang yang, ya, mudah-mudahan jarang baper, karena saya maksudnya saya akan mengklasifikasikan orang. Oh,
si si A ini cocoknya adalah teman saya, cuma ngobrol-ngobrol minum kopi. Dia nggak cocok kalau saya ajak menjadi teman bisnis. Enak nggak? Enak. Oh, si B ini cocoknya adalah teman saya cuman untuk olahraga. Kalau saya ajak dia untuk berdiskusi begini, dia nggak suka. Jadi kita lah yang harus lebih dewasa, lebih bisa memilah dan menempatkan orang pada tempatnya. Jadi sering kita kecewa karena ekspektasi kita terlalu tinggi dan jiwa kita tidak siap menerima realita yang ada. Jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut yang lain. Ya, mungkin karena udah hampir mendekati waktu akhir, pertanyaan akan dicukupkan jadi 3 ya. 3 lagi pertanyaan. Ini ada. Kalau bisa saran saya yang bertanya langsung bertanya. Saya mau dengar suaranya. Oh, oke. Ya, silakan untuk Mbak Megawati Tobing untuk mengutarakan pertanyaannya. Ayo, silakan. Di spotlight, gantian di spotlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Boleh nggak Pak. hostnya di spotlight yang bertanya? Saya mau lihat orangnya mana. Saya mau nanya gini, Pak. Oke, siap. Misalnya kalau misalnya orang tua saya tuh punya satu isuk, itu tuh kayak salon. Tapi saya tuh pengen buat usaha yang beda, Pak. Misalnya kayak karena saya suka bikin makanan, jadi saya tuh mau bikin buat makanan sendiri gitu, Pak. Tuh kayak semacam kayak bikin buka roti gitu, Pak. Tapi isupnya yang saya punya itu punya orang tua saya, tapi dia salon. Itu bisa nggak, Pak? Buat satu isup buat 2 usaha yang berbeda. Halo? Orang tuanya usahanya apa? Ayo, kedengaran kok. Salon, kedengaran Pak. saya. Buka salon. Salon. Buka salon, Pak. Iya, Pak. Oke. Pertanyaannya Iya, sudah, Pak. ada lagi Buka pertanyaannya sudah. salon. Sudah. Oke. Megawati ya, Megawati Tobing. Enggak, satu orang tua saya buat usahanya salon, saya ingin usaha boleh, sangat boleh. Jadi lakukanlah, buatlah usaha yang benar-benar kita sukai, yang benar-benar kita sangat menikmatinya, ya kita benar-benar sangat menghayatinya, menyukainya, untuk menjalankannya secara totalitas dan ikhlas. Itu dulu yang paling penting. Tapi begini maksud saya, bisnis apa yang sebenarnya kita akan lakukan perlu diuji, ya. Apalagi nih buat adik yang seusia seperti ini sering labil, ya. Labil ini maksudnya begini, kita sering kehilangan kehilangan kendali untuk membedakan. Saya tanya Mbak Mega, ya, Adinda Mega tadi, Megawati, kira-kira sudah bisa membedakan antara hobi, ya, antara ikut-ikutan, yang selanjutnya adalah passion kita, gitu loh. Udah bisa membedakan itu belum, kira-kira? Udah, Pak. Belum bisa ya? Kan karena saya suka masak. Belum bisa juga sih sebenarnya, tapi karena suka banyak yang pesanan kayak roti gitu kemana-mana, jadi saya tuh kayak pengen pakai isup orang tua saya, tapi sedangkan saya kan masih mahasiswa, kalau saya bikin isup kan agak sulit, jadi saya mau pakai isup orang tua juga itu apa boleh atau bagaimana, Pak? Gitu, Pak. Soalnya buat dagangan roti saya sendiri sih udah lumayan banyak gitu, Pak, kemana-mana gitu, Pak. Walaupun cuman kayak cuma dua toko atau 3 toko gitu, Pak. Boleh sih, menurut saya sih nggak ada masalah pakai itu, boleh, ya. Maksud saya tinggal ini aja sih, tinggal diseriusin aja, kan nggak apa-apa. Orang tuanya bisnisnya A, anaknya bisnisnya B. Nanti bisa
di badan hukum yang sama bisa, nggak ada masalah. Misalkan nanti suatu saat pingin karena ini penjualannya makin maju, usaha orang tua maju, usaha saya juga maju, bisa dibuat satu badan hukum juga boleh, ya. Tinggal nanti ditambahin satu bergeraknya di bidang roti makanan, satu lagi bergerak di bidang misalkan adalah tata rias, kecantikan ataupun apa begitu. Jelas ya Pak Mega ya? Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ayo silakan, masih ada waktu kita 11 menit lagi. Izin bertanya, Pak Adi. Siap. Perkenalkan saya Raka, Pak Adi. Siap. Saya produksi minyak kemiri, Pak Adi. Minyak kemiri murni. Saya bikin sendiri, masih skala kecil sih, industri rumahan. Nah, saya mau nembus pasar nasional gimana nih, Pak Adi? Karena saat ini masih online shop dan kontak WhatsApp sama Instagram aja tuh yang beli. Saya mau melebarkan sayap gimana tuh, Pak Adi? Oke. Kalau saran saya, kalau ingin punya visinya bahwa kita akan menjadi pemain nasional, maka yang pertama adalah pastikan dulu ya QC, maksud saya itu adalah kualitas standarisasi dari produknya gitu loh. Contoh misalkan begini, itu minyak kemiri diracik sendiri ya. Kadang ada racikan pertama, racikan kedua, racikan keempat tuh nggak sama kualitasnya. Artinya apa? Kita harus membuat sebuah standarisasi ya. Racikan yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang berikutnya itu harus standar. Apa gunanya ini? Ini adalah cara pandang orang-orang hebat, orang-orang besar. Menunjukkan apa? Kalau ini sudah bisa kita standarisasi, artinya pekerjaan ini akan bisa kita produksi secara massal ketika pasarnya memang besar dan siap menampung yang kita jual. Pertanyaan saya, kalau kita sudah bisa buat standarisasi, kita sudah bisa buat polanya, itu tandanya, bukti atau tandanya adalah kita sudah bisa mendelegasikan produksi ini kepada orang lain, kepada karyawan-karyawan kita ataupun kepada orang-orang yang kita tunjuk untuk bisa membantu produksinya. Ingat, sekuat apakah kita mampu memproduksi kalau hanya bergantung kepada tangan dan waktu kita? Tentu kita punya keterbatasan. Nah, kalau kita ingin besar, maka kita harus membuat standarisasinya dulu. Itu satu menurut saya. Karena kenapa? Makanan KFC itu sama ke makanan KFC yang rasanya di Rawamangun, Tangerang, Medan, ya Manado. Kenapa sama? Karena ada standarisasi. Nah, itu harus dibuat dulu. Yang kedua, saran saya adalah buat packaging yang menarik, buat brandnya yang menarik. Gitu loh. Nah, ini yang kedua saran saya. Yang ketiga adalah karena ini produknya termasuk juga semi produk kesehatan herbal, yang minyak kemiri kan termasuk kategori obat herbal, ya kan? Nah, saran saya adalah harus dibuat izinnya. Izinnya minimal itu ada izin PIRT-nya, ya. PIRT itu artinya izin PIRT, produksi industri rumah tangga. Jadi pemerintah itu sudah menyiapkan skema. Kalau kita belum bisa skalanya punya izin BPOM, ya, Badan Pengelola Makanan, ya, kita bisa minimal itu kalau kelasnya masih kelasnya industri rumahan, maka buatlah izinnya namanya PIRT. Gitu. Itu menunjukkan bahwa produk kita itu punya izin, ya, gitu loh. Karena kalau penjualannya masih kecil mungkin masih santai-santai aja, tapi kalau penjualannya udah gede pasti ada orang yang ini karena ada kompetitor kita kan gitu loh, maksudnya gitu loh. Nah, disinilah butuhnya kita bagaimana bisa memproteksi ya kemungkinan hal terburuk yang terjadi. Itulah gunanya kenapa kita harus melek, harus terbuka pikiran kita membangun legalitasnya, mematenkan brand hakinya dengan haki gitu loh, membuat hal-hal yang terkait tentang bagaimana kita tidak dirugikan ketika ada yang melakukan cloning, melakukan duplikasi, ataupun hal-hal yang lainnya. Kan banyak kejadian seperti ini. Contoh kemarin kan, yang tahu kan rumah makan ini kan brandnya Ruben kan? Oh iya, kasus itu, Pak. Nah, itu hal sederhana gitu loh. Padahal dia langsung ownernya dan di nama dia, bisa kalah dia. Kenapa? Karena dia telat. Karena dalam kacamata hukum,
Siapa yang mendaftarkan di awal, siapa yang mematenkan di awal, siapa yang melakukan register di awal, dialah yang pemilik. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam. Mau bertanya, berapa batasan INIB, NIB di dalam CP maupun PT? Terima kasih. Oke. Sama-sama, Pak. Nah, Pak, untuk NIB sekarang itu 3, Pak ya. Jadi maksudnya dia sebenarnya kalau untuk ininya, untuk berapa usaha yang bisa kita lakukan, sebenarnya idealnya 3. Tapi untuk sekarang ini di NIB itu tersedia sampai 10 gitu loh, Pak. Tapi ujungnya nanti ketika kita ingin menerbitkan SIUP-nya, itu maksimal 3 gitu Pak, di sistemnya. Jadi, nah, dalam kurun waktu setahun terakhir ini juga ada perubahan. Kalau dulu kita bisa buat di CP maupun di CV kita ataupun PT kita itu bisa palu gada Pak. Apa yang lu minta bisa gua ada gitu. Sekarang ini kita lagi diarahkan cara berbisnisnya di Indonesia ini badan hukumnya lebih spesifik. Dulu saya punya PT misalkan bergerak di bidang pertanian, tapi juga ada pelatihan dalam aktenya, ada bisa ngurusin bengkel dan sebagainya. Sekarang tidak bisa lagi, harus spesifik. Ini arahnya kemana? Gitu loh. Misalkan mau konveksi kah? Atau mau di bidang pertanian kah? Di bidang peternakan kah? Perikanan kah? Bidang perkapalan, itu harus lebih spesifik. Karena di bidang pertanian sendiri pun sudah sangat luas gitu loh. Jadi mungkin itu bisa saya jawab Pak, untuk saat ini yang tersedia di NIB itu 10, tapi nanti yang akan bisa dikeluarkan di SIUP-nya itu adalah 3. Oke, terima kasih. Tapi secara kebetulan memang pokoknya di pertanian. Oh, lebih pertanian lebih gampang Pak, tinggal spesifik Pak di pertaniannya. Bapak kalau di pertaniannya itu bergeraknya di farm-nya, di bertaninya atau menjual hasil pertanian? Di farm dan sekaligus jual perlengkapan. Hidroponik dari Tangsel. Oke, Tangsel ya. Tangsel program urban farming diantaranya yaitu hidroponik gitu. Jadi saya punya perlengkapan dan tadi disebut itu. Ya oke Pak, terima kasih. Potensial Pak. Jadi itu bisa Pak. Jadi artinya kan Bapak mulai dari menyiapkan alat-alat pertanian yang untuk orang hidroponik, terus juga bisa menjual hasil dari hidroponiknya. Menurut saya bisa Pak, bisa. Oke, terima kasih Pak Fahri. Sama-sama. Siap, lanjut lagi. Ada mungkin satu pertanyaan lagi, udah ini sebelum jam 9. Saya mau tanya Pak Astria Sarumaha. Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Saya mau lihat orang, coba ini ya, spotlight dulu. Saya mau tanya Pak Astria Sarumaha. Siap. Jadi gini Pak, saya mau nanya, menjadi CEO sebuah perusahaan itu apakah kita harus punya produk sendiri atau bagaimana? Soalnya ya udah itu aja dulu pertanyaannya Pak. Gitu aja. Iya, nanti saya mau tanya lagi, kalau Bapak udah jawab saya mau ada pertanyaan kedua lagi. Oke, baik. Jadi CEO itu nggak ada masalah. Jadi begini, yang dasarnya saya kasih tahu. Bisnis itu dikategorikan hanya sederhana ada 2. Ya, bisnis ataupun usaha. Nah, usaha kita ini bergerak di bidang jasa atau produksi, ataupun yang sering disebut itu adalah manufakturing, gitu maksudnya. Contoh begini, kalau usaha kita adalah menjual pakaian, itu namanya jasa. Tapi kalau usaha kita adalah memproduksi pakaian, itu namanya adalah produksi, ya, itu namanya manufakturing, gitu loh. Nah, pertanyaannya sederhana, apakah CEO itu produksi atau jualan? Dua-duanya boleh. Jadi, mau bisnis kita core-nya, bidang usahanya adalah jasa, bisa jadi CEO, mau kita usahanya itu bergerak dalam bidang manufakturing ataupun produksi, itu bisa jadi CEO. Jelas?
Jadi CEO perusahaan itu bisa, contohnya nih kita punya jualan nih, tapi kita beli bukan produk sendiri, produk orang lain gitu. Tapi Boleh kita dong. punya, oke. Saya ngerti Boleh, sekarang Pak. Jadi boleh banget, boleh banget. iya, kirain harus punya produk sendiri baru bisa jadi CEO sebuah perusahaan gitu Pak. Enggak lah, enggak. Saya mau tanya dulu, misalkan pernah dengar langit musik nggak? Belum. Langit musik. Nggak dengar Belum ya? Pak. Kira-kira kalau saya kasih tahu Tokopedia itu dia produksi atau jualan? Dia jualan. Nah, ada CEO Tokopedia nggak? Ada. Ya udah sama gitu loh. Boleh gitu loh. Jadi kan berarti perusahaannya itu usahanya bergerak di bidang jasa. Jasanya apa? Jasa menjualkan produk-produk orang lain. Bisa dibuat PT-nya? Bisa. Oh, tapi produk orang lain itu kita, contohnya nih jadi CEO. Nah, jadi produk orang itu harus kita kasih tahu ke pembeli kita bahwa itu adalah bukan produk kita, atau bagaimana Pak? Enggak mesti, tergantung. Makanya tergantung kesepakatan kita dengan orangnya. Nah, makanya begini kan, ini kan bisa kan modelnya, ya model kita menjualkan barang orang lain tuh kita bisa pertama tuh bisa jadi distributor, ya misalkan, atau bisa kita menjadi sebagai marketplace kalau di online, artinya semua produk-produk bisa kita jualkan di situ, gitu maksudnya gitu loh. Atau juga kita bisa jadi reseller ataupun apa, oke, enggak masalah, boleh menurut saya begitu. Iya Pak, soalnya saya jual banyak banget barang gitu. Apa yang dijualnya? Apa yang sekarang dijual? Apa aja? Coba sebutkan saya 5 aja produknya. Saya dulu buka toko, tapi toko Pampers gitu. Tapi saya background-nya beda. Terus Pampers, terus kayak apa yang dipakai bayi-bayi gitu. Susu gitu, Kayak enggak? Iya. Terus fashion juga iya. Boleh. Kayak pakaian, baju. Berarti kalau mau buat badan hukumnya, tinggal buat berarti usahanya itu adalah retail. Retail itu adalah menjual produk-produk ya dari berbagai brand, dari berbagai merek. Gitu. Dan bisa, misalkan mbaknya tinggal buat misalkan CP Maju Lestari Sejahtera, bisa, atau PT Maju Jaya Sukses, bisa. Bergerak bidang apa? Bergerak di bidang retail, penjualan berbagai produk berbagai brand gitu loh. Bisa. Ada lagi? Baik. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa, ada 11 orang yang bertanya. Luar biasa, saya senang ini. Banyak yang mengikuti. Iya, memang keren materi hari ini. Terima kasih Pak. Nah, setelah ada lagi terakhir satu lagi. Sudah jam 9, Pak. Mungkin biar tidak terlalu malam yang lainnya. Langsung sesi closing statement saja dari Bapak Hadi. Baik, terima kasih untuk semuanya, terkhusus kepada host malam ini, baik MC-nya maupun sebagai hosting lembaganya dari HIPMI Perguruan Tinggi UNJ. Saya ucapkan terima kasih, dan anak muda harus terus bergerak, harus terus progresif untuk melakukan inisiatif-inisiatif baru, untuk terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua, saya ingin ulangi kepada kita bersama, yang namanya legalitas bisnis itu adalah step ketiga. Tergantung visi kita. Kalau visi kita ingin bisnis kita besar, ingin bisnis kita ini bisa menjadi raksasa, ingin bisnis kita go nasional dan go internasional, maka wajib hukumnya buat legalitas. Tapi kalau mimpi kita, visinya cuma ingin jadi kecil-kecil saja sampai seumur hidup, ya cuma ingin jadi UKM seumur hidup,
saya pikir tidak perlu juga buat legal exchange. Tergantung bagaimana visi kita, tergantung bagaimana mimpi kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Nah, penutup dari saya ya untuk kita semuanya, andai saja anak manusia bisa memilih dia lahir dari rahim mana, tentu semua insan manusia, saya dan kita semuanya pasti akan memilih lahir dari rahim seorang ibu yang cantik, dari ayah yang gagah, dari keluarga yang terpandang, dari keluarga yang punya harta banyak, dari keluarga yang punya segalanya, ya. Tapi Tuhan tidak beri itu kepada kita semuanya. Tentu kalau kita bisa memilih, tentu kita akan memilih begitu. Tidak mungkin kita akan memilih lahir dari rahim yang hari ini kita lahirkan. Tapi disitulah Allah ingin memberikan kepada kita bahwa tidak penting engkau lahir dari mana, tidak penting engkau berasal dari suku apa, tidak penting engkau itu berasal dari wilayah mana, tidak penting engkau itu lahir dari kulit apa. Yang paling penting adalah siapa dirimu dan apa yang akan bisa kita berikan kepada orang lain. Karena setiap manusia, setiap makhluk hidup yang khususnya adalah insan manusia diberi Tuhan kelebihan DNA yang berbeda dengan orang lain. Untuk itulah saya ingin sampaikan kepada kita semua generasi muda bahwa kita punya kesempatan yang sama, kita punya peluang yang sama. Baik kita orang Indonesia Timur, orang Indonesia Barat, orang yang tinggal di Pulau Jawa ataupun kita berasal dari mana, kita punya kesempatan yang sama, punya mimpi yang bisa kita implementasi, yang bisa kita buat jadi nyata. Itu dari saya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya yakin semua yang ada di sini akan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang pilihan yang bisa mengeksekusi, bisa menerjemahkan, mewujudkan mimpinya step by step. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang. Nanti slide-nya bisa nyusul. Kebetulan pun saya lagi jalan, ini pun lagi singgah di kantor teman, lagi pinjam kantor teman sebentar, biar bisa live. Ya, sekian dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti di akhir juga ada foto live bareng ya, seperti kemarin. Tapi sebelumnya saya akan mengucapkan closing statement dari moderator, yaitu setiap usaha ada prosesnya, dan setiap proses ada manfaatnya masing-masing. Jadi, janganlah melewatkan sebuah proses jika ingin menuai keberhasilan di masa depan kelak. Saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan banyak kesalahan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.